Tuhan Yesus, firman-Mu akan ditaburkan saat ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, oh, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Bapa. Pegang tanganku, oh Tuhan, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat pelukan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, Engkau memegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku, oh, aku rindu
Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat. Kau melihat jauh ke dalam, kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafas kami ya Tuhan, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lebih dari nafas kami Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari pegang tangan kami ya Tuhan. Mari Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, labasang kabalaya labalaba. Ibaraya labasang kabalaba. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.
peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Ini rindu kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Pegang hidup kami. Pegang tangan kami. Tuntun kami Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kepastian firman-Mu. Untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Berfirmanlah kepada setiap kami saat ini Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami transparan di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Dan Engkau tahu saat ini kami datang kepadamu dengan segenap hidup kami, segenap Amin. hati kami. Mari berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Engkau ambil alih sepenuhnya. Berkata-katalah kepada setiap kami saat ini Tuhan. Haleluya. Sampaikan isi hatimu, melayakkan hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan baru turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Kudus, Haleluya. Roh Kudus, Haleluya. berikan kami hikmat, roh pewahyuan dalam setiap kami. Haleluya. Untuk hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, saat ini kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya undang saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca mulai ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-7 hingga 16. Sudah siap semua? Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Saya tunggu saudara. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendil supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya,
Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita melihat firman Tuhan tentang mujizat dalam kesukaran. Mujizat dalam kesukaran bagian pertama. Karena dalam minggu-minggu berikutnya kita akan lihat lagi bagian kedua dan bagian ketiga tentang mujizat dalam kesukaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 hingga ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Iya, kita akan lihat firman Tuhan saat ini, saudara. Kalau kita lihat, saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, itu menceritakan tentang Elia. Saat itu Elia sendiri yang berkata bahwa hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Keadaan terjadi saat itu, saudaraku, keadaan kering, ya, kekeringan melanda. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit itu pun kering. Dan akhirnya kalau saudara baca di dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-6, di situ Tuhan memerintahkan juga, ya, Tuhan memerintahkan bagaimana si Elia ini dia berada di Sungai Kerit, dia diberikan makan, ya. Allah memerintahkan juga burung gagak untuk menjamin untuk melayani si Elia ini. Dan saudara, tetapi itu tidak bertahan lama. Toh air di Sungai Kerit itu kering juga. Kemudian Allah menyuruh dia untuk pergi. Kalau saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ini suatu perintah dari Tuhan untuk Elia. Tuhan berkata, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini perintah Tuhan. Tapi coba saudara perhatikan pada ayat yang ke-12. Saudara kasih tanda tadi di ayat 9, ya, tentang perintah Tuhan kepada Elia. Tuhan menyuruh Elia, bersiaplah pergi. Di mana engkau pergi, Tuhan atau aku sudah memerintahkan janda Sarfat untuk memberi engkau makan. Tetapi saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tuhan menyuruh si Elia ini pergi ke janda. Tapi apa yang terjadi? Janda ini berkata, aku gak punya makanan. Aku tidak punya persediaan makanan. Apakah Allah salah? Saudara, kadangkala kita diperhadapkan seperti ini. Kita berdoa, Tuhan taruh kepastian di hati untuk kita melakukannya. Tapi ketika kita melakukan, sepertinya mentok.
tidak ada jalan. Jawaban doanya nggak ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Ada mujizat dalam kesukaran. Di sini kita melihat bahwa keadaan dari Elia dan janda di Sarfat ini sama, butuh makan. Keadaan yang mereka hadapi, yaitu mereka membutuhkan makanan saat itu, butuh makan. Tetapi kalau kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sedang bekerja di dua arah, yaitu Elia dan janda Sarfat. Kalau Elia, Allah mau melihat apakah dia tetap yakin dengan firman yang dia terima. Karena seringkali apa yang diterima setelah dipraktekkan dalam perjalanan waktu, keraguan itu muncul. Saudara ingat tentang Adam? Ketika Allah berfirman memberi mandat kepada dia bahwa pohon di tengah-tengah taman itu jangan engkau makan buahnya. Pasti dia juga sudah sampaikan kepada istrinya Hawa. Tetapi saudaraku, ketika Hawa memberi buah itu kepada Adam, Adam mengambilnya. Dia mengabaikan mandat, dia mengabaikan firman. Abram, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abram juga begitu. Kita kasih pembatas satu raja-raja ini kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-15. Saya teringat ayat ini, saudara, kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Kita lihat ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Maksud Tuhan itu anak dari Sarah, Abram dan Sarah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pasal 16, saudara, saya pengen kita melihat firman Tuhan ini. Kita sama-sama menyimak firman Tuhan ini. Kalau tadi saudara melihat dari pasal yang pertama hingga pasalnya yang ke-5, saudaraku, di situ Allah menyampaikan janji kepada Abram. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Kita ingat itu, saudara, kita pegang itu. Dan pada pasal 16 ayat pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara perhatikan baik-baik ini. Allah sudah memberikan suatu janji kepada Abram. Dan saat itu Abram percaya. Kalau saudara baca pada ayatnya yang ke-6 dari pasal 15, Kejadian 15 ayat yang ke-6. Di situ berkata bahwa Abram percaya. Tetapi ketika di pasal 16, Sarai mulai ragu dengan janji Tuhan. Dan Sarai berkata kepada Abram, saya ini tidak akan melahirkan. Saya tidak akan punya anak. Dan menyimpanglah. Si Abram mendengar. Hati-hati.
Ketika kita mendengar apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, tangkap itu, pegang itu. Apapun situasinya, bagaimana keadaan yang kita jalani ke depan, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya. Mungkin kita berkata bahwa toh yang saya alami, yang saya lihat tidak sesuai dengan janji Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Elia, Tuhan berkata, pergi, aku sudah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Tetapi ketika Elia berkata, beri aku makan, berilah aku makan, buatlah roti bundar yang kecil aja buat aku. Si janda katakan, demi Tuhan yang hidup Allahmu itu, aku tidak punya apa-apa. Nah loh, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Tapi saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan saat ini, mujizat dalam kesukaran. Ada kuasa dalam situasi sesulit apapun, tetap ada kuasa Allah di dalamnya. Amin. Asalkan engkau percaya akan firman Tuhan. Tapi kalau engkau ragu, nol. Allah hanya mau kita percaya aja. Saudara, kita perhatikan pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, saudara. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ya, janganlah takut. Ternyata ini kuncinya. Startnya dari sini. Jangan takut. Ketika ketakutan itu melanda kita, ketakutan itu menguasai pikiran kita, menggerogoti iman kita, semuanya hitam. Kita tidak melihat setitik terang sebenarnya yang ada di dalam Tuhan. Ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Elia berkata kepada janda ini, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Mujizat dalam kesukaran itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika ketakutan tidak menggerogoti kita, ketika ketakutan tidak menguasai kita, ketika ketakutan tidak menutup iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Allah itu sebenarnya ada. Amin. Kuasa Allah itu ada bagi kita. Jangan biarkan ketakutan itu, rasa khawatir yang berlebihan. Saudara, takut itu sah-sah saja. Khawatir itu sah-sah saja. Tapi kalau engkau hidup dalam ketakutan, engkau hidup dalam kekhawatiran, itu yang tidak benar. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dan di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia kembali lagi berkata, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ya, kalau saudara perhatikan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku seperti yang engkau katakan. Kita punya rencana. Ada rancangan-rancangan yang sudah kita susun. Ya, betul sekali. Tapi saudara lihat baik-baik. Ketika perempuan itu menjawab Elia pada ayatnya yang ke-12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara perhatikan ayat selanjutnya ini, kalimat selanjutnya dari ayat 12. Dan sekarang
aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Rencana si wanita atau janda Sarfat ini, dia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar. Kemudian dia pulang, dia akan mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu untuk dia dan juga untuk anaknya. Hari itu mereka makan, setelah makan gak ada lagi dan wanita ini sudah putus asa dan dia berkata bahwa ini adalah persediaan terakhir kami setelah kami makan ini dan kami tidak punya apa-apa lagi dan kami akan mati. Mungkin kita pun alami hal seperti ini. Sudah, tidak ada pertolongan lagi. Kayaknya ini sudah terakhir. Saudaraku, rencana itu dibuat oleh janda ini. Bahwa dia akan pulang, dia akan mengolah untuk dirinya dan anaknya. Tetapi Elia berkata, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Mujizat dalam kesukaran itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita melakukan firman Allah. Lakukan firman Tuhan terlebih dahulu, maka sesuatu terjadi. Amin. Inilah yang disuruh Elia kepada janda Sarfat ini. Jadi yang Elia sampaikan ini hanya penyampaian dari firman Tuhan kepada dia. Saudara, saya mau kita melihat firman Tuhan ini, mungkin ayat ini sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Tetapi ketika kita menangkap sesuatu dari Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa dalam kita. Saudara lihat, si janda ini, dia sudah punya rencana. Dia mau mengolah makanan ini untuk dia dan anaknya. Dan Elia berkata, lakukanlah seperti yang engkau katakan, yaitu rencanamu itu lakukan, ayo lakukan. Tapi persembahkan terlebih dahulu kepada Elia, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Elia. Beri makan, berarti Elia mau janda ini lakukan firman Tuhan terlebih dahulu, maka dia akan mengalami mujizat itu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hari-hari ini kita hanya minta mujizat dari Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Kadang-kala kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Ketika Tuhan mulai menurut kita, Tuhan belum jawab dan kita ambil satu kesimpulan Tuhan tidak jawab. Kita mulai nuntut sama Tuhan, Tuhan mana janjimu? Kalau Tuhan nanya ke kita, mana kesetiaanmu? Mana janjimu bahwa cinta mula-mula dulu engkau berkata, aku begitu mencintai engkau. Saudara, lakukan firman Tuhan terlebih dahulu, maka sesuatu terjadi. Elia diajarkan tentang bagaimana percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ini Elia. Karena kalau saudara baca mulai dari ayat pertama dalam 1 Raja-Raja 17 ini, di situ Allah memerintahkan Elia pergi ya, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana burung-burung gagak yang memberi makan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak mengantarkan roti dan daging ya buat Elia.
sesuatu yang gak masuk akal, tetapi Elia taat aja. Dan itu terjadi. Dan ketika sungai Kerit kering, sungai Keritnya udah kering, Tuhan berkata bahwa pergi, di sana engkau akan ketemu dengan seorang janda. Ya, pergi ke Sarfat, engkau akan ketemu dengan seorang janda. Saudara, tetapi ketika dia datang ke sana, yang dia temui adalah perkataan tidak ada makanan. Allah mau melihat apakah Elia ini percaya kepada, masih tetap percaya kepada perkataan atau kepada firman Tuhan atau tidak tentang jaminan atau pemeliharaan Allah kepada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan atau janda di Sarfat ini, Allah mau mengajarkan dia bahwa lakukan firman Tuhan walaupun sulit untuk dipercaya. Karena sepertinya bagaimana mungkin aku gak punya apa-apa, tapi aku serahkan. Ada terobosan ketika engkau melepaskan yang engkau tahan itu. Itu yang kami praktekkan, saudara, sebagai hamba Tuhan. Mungkin ini sepertinya sudah cukup untuk kami, sudah gak ada lagi. Tapi saat itu Tuhan taruh, lepaskan untuk orang yang membutuhkan. Lepas, ketika kami lepaskan, tercurah berkat Tuhan. Dan saya percaya saudara pun akan ngalamin hal seperti itu. Kalau saudara berani seperti Tuhan perintahkan kepada janda di Sarfat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih tetap menahan, berarti kita masih membuat tembok untuk berkat itu nerobos ke kita. Saudaraku, Allah kita, Allah yang luar biasa. Dan janjinya, ya dan amin. Apa yang sudah saudara terima, saudara? Mungkin saudara berkata bahwa, mana mungkin si wanita atau janda di Sarfat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persediaan terakhir ini harus dia korbankan. Sebenarnya Allah mau berkata bahwa masalah yang engkau hadapi itu adalah masalah biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Amin, saudara. Kalau apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah kita setia, seperti tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pegang firman Tuhan ini, saudaraku. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan dahsyatnya lagi dikatakan dalam 1 Korintus, tolong ditampilkan 1 Korintusnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Lebih dahsyatnya lagi, saudaraku, pada waktu kamu dicobai, Tuhan berkata bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, yang ketika memberikan sesuatu, mengizinkan sesuatu terjadi, dan Tuhan, ya wes itu urusanmu. Enggak, saudara. Mungkin saat ini engkau menjerit, orang terdekatmu enggak tahu apa yang engkau alami hari-hari ini. Tapi Tuhan lagi lihat. Tuhan lihat betapa payahnya engkau. Tuhan tahu di batas kekuatanmu, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan itu terjadi, Tuhan tahu engkau mampu menanggungnya. Karena Dia berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat Rasul Paulus, saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin saudara. Yang kita alami ini masih bisa kita tanggung. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara baca dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10. Saudara lihat. Mazmur 116 ayatnya yang ke-10. Saudara lihat di sini. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ya, aku ini sangat tertindas, tetapi dikatakan aku percaya. Percaya inilah kuncinya saudara. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan takut. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, engkau tidak akan takut. Ya, mungkin takut, khawatir itu lewat, oke. Tapi engkau tidak tetap, ketakutan itu tidak stay dalam hidupmu. Karena cepat-cepat bahwa, oh ya aku punya Allah. Aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Allah yang luar biasa. Kalau dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanku, aku dapat menanggungnya. Karena dia sudah memberikan jalan keluar bagiku. Amin. Ya, ada jalan keluar dalam masalah saudara. Apapun itu. Dalam usahamu. Dalam rumah tanggamu. Dalam masa depan. Pelayananmu. Apapun itu. Percaya. Bisnismu. Mungkin hari-hari ini engkau berkata bahwa keadaan seperti ini bisnisku morat-marit. Engkau masih bisa menanggungnya. Dan percaya bahwa dia memberikan jalan keluar bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara ingat kisah tentang Lazarus. Waktu dikatakan Lazarus sakit. Yesus sengaja menunda. Dan akhirnya Lazarus mati. Sepertinya tidak ada harapan. Nanti saudara bisa baca dalam Yohanes 11, di situ saudara bisa baca dari ayat 1 sampai seterusnya 44. Di situ saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, di situ dikatakan, Yesus katakan, dilakukan itu supaya kita percaya, supaya mereka percaya. Siapa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Tolong ditampilkan. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama ayat ini saudara. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin saudara. Percaya. Percaya aja. Sehingga Elia pun berkata kepada wanita atau janda di Sarfat ini, jangan takut. Maksudnya percaya aja. Udah percaya aja. Ya, percaya saja. Maka mujizat itu terjadi. Dan itu terbukti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa mujizat terjadi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayatnya yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi saudara, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia itu. Elia hanya perantara
Elia menyampaikan kepada janda di Sarfat, dan ketika janda di Sarfat melakukan firman Tuhan itu, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Luar biasa. Ada mujizat dalam kesukaran. Amin. Asalkan percaya saudara. Percaya aja. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saat ini Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kesukaran-kesukaran apa yang dialami umat-Mu Tuhan. Kami tetap percaya kuasa-Mu. Kami tetap percaya Tuhan akan firman-Mu. Ketika kami percaya, kami tidak takut. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya. Kami mau mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Maka kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu itu dinyatakan bagi kami. Seperti Elia dan janda di Sarfat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, Iya Tuhan. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku Terima kasih Tuhan. hanya ditentukan oleh perkataanku. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. saudara percaya Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, Haleluya. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, Mari Tuhan, haleluya, berikan kami kekuatan baru haleluya. untuk kami terus melangkah. Oh, Sepertinya sulit bagi kami Tuhan, haleluya, tapi saat ini kami mau berkata, haleluya, dan kami percaya haleluya, kuasa-Mu dinyatakan di haleluya. tengah-tengah kami. Engkau mengerjakan hal-hal yang ajaib di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau menjamah umat-Mu, menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan. Labasangkara bataka. Terima kasih Bapa. Kibaraya Terima kasih. labasangkara kabalaya labalaba. Oh ya laba. Irala ya laba 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 laba. Ya laba ya laba 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 laba. Tuhan, saat ini ketakutan umat Engkau angkat di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar dalam hidupmu. Terima kasih karena kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang Saya mustahil. serahkan kepada Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, oh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Lava sangkara mata kabalaya, hiralava ya lava sangkara kabalaya lava lava, ibaraya lava sangkara mata kabalaya lava lava.
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa. Kami sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa ini. Engkau tahu keadaan bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mau proteksi bangsa ini. Segala bentuk rekayasa jahat manusia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota Pamekasan ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menguasai kota ini. Kota di mana umat-umat-Mu hidup menyembah Engkau, bekerja Tuhan, mencari nafkah, berkeluarga. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Tuhan tolong, Engkau sendiri yang menjamah dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjamah, memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang tidak hadir. Ada kepentingan apapun itu Tuhan di luar kota ataupun di mana juga Tuhan. Tuhan juga melindungi umat-umat-Mu Tuhan. Yang sudah hadir Tuhan pada saat hari ini. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Yang sudah datang memuji menyembah Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas memberkati. Untuk acara Natal kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah acara nanti Tuhan Engkau sendiri yang memproteksi dan melindunginya. Terima kasih Tuhan untuk keamanan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, keamanan gereja-Mu. Tetangga-tetangga kami juga bawa kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang ikut beribadah saat ini Tuhan, yang dari luar kota Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan sendiri yang melindungi perjalanan pulang mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan meninggalkan tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang berkuasa atas setiap umat-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu. Engkau memberkati rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau memberkati keluarga, apapun itu juga Tuhan yang dikerjakan. Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang diberikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.